96.8. Perkasa FM, this is your radio. Perkasa FM, this is your radio. Nyalakan energi maju. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Pagi tadi kawan, Ketua Forikan Provinsi Jawa Timur Arumi Bahsin ini berkunjung ke Kabupaten Tulung Agung untuk menggelar kegiatan sosialisasi untuk gerakan masyarakat makan ikan ya, Gemar Ikan yang digelar di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Dan kawan, Arumi ini melihat konsumsi ikan di Tulung Agung masih harus ditingkatkan ya, karena sekarang ini konsumsi ikan di Tulung Agung masih 37 kg per kapita per tahunnya. Sementara di level Provinsi Jatim ini sudah mencapai 41 kg per kapita per tahunnya. Sebenarnya dengan angka 37 kg ini menurut Arumi sudah baik ya, tapi harus tetap dioptimalkan karena Tulung Agung sendiri secara geografis ini didukung oleh sumber daya laut yang begitu luas, yang ini harus dimanfaatkan untuk kemudian masyarakatnya bisa mengakses ikan, baik itu ikan laut ataupun juga ikan air tawar ini dengan mudah ya. Harusnya bisa lebih mudah masyarakat menjangkau ikan, dan ini bisa mendongkrak tingkat konsumsi ikan di masyarakat Tulung Agung. Maunya sih kata Arumi ini bisa mencapai 50 kg ya per tahunnya, tapi juga kondisi pandemi ini diakui membuat daya beli masyarakat memang sedikit tertekan untuk bisa membeli kebutuhan pokok. Tapi kalau melihat perkembangannya dengan 37 kg per kapita per tahun ini sudah cukup bagus dan harus terus ditingkatkan. Dinas terkait seperti Dinas Perikanan maupun juga Dinas Ketahanan Pangan ini juga harus bisa menggenjot tingkat konsumsi ikan di masyarakat. Kemudian kawan, menurut Arumi juga konsumsi ikan ini juga sangat bermanfaat untuk anak-anak ya. Jadi dengan anak yang mengkonsumsi ikan secara cukup porsinya, ini juga bisa mencegah terjadinya penyakit stunting atau gangguan pertumbuhan. Dan Arumi melihat ada progres yang baik ya di Tulung Agung, dari stunting yang sebelumnya di angka 8, sekian persen pada anak-anak, tapi kemudian bisa turun menjadi 5, sekian persen. Dan ini pihaknya juga terus mengkampanyekan untuk masyarakat terutama anak-anak ini bisa mengkonsumsi ikan dengan cukup. Sementara itu kawan, Lugu Trihandoko, Kepala Dinas Perikanan Tulung Agung, menyampaikan di tahun 2019 konsumsi ikan di Tulung Agung masih sekitar 31 kg per kapita per tahun, dan setahun kemudian ini meningkat ya menjadi 37 kg per kapita per tahunnya. Dan di masa pandemi ini memang ada sedikit peningkatan ya menurut Lugu untuk konsumsi ikan bagi masyarakat Tulung Agung, dan ini akan terus digenjot agar sesuai ataupun juga minimal menyamai capaian dari Provinsi Jatim, yaitu sebesar 41 kg per kapita per tahun. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah. Kawan, kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada 6 Januari 2021 di Waterpark Singapura, ini kasusnya jalan di tempat ya. Jadi pasca dilakukan penyidikan oleh Satreskrim Polres Tulung Agung, ini belum ada lagi kelanjutannya, mendekati 6 bulan ya. Hampir 6 bulan ini belum ada kelanjutan kasusnya dan berhenti pada ranah penyidikan. Kalau versinya dari kepolisian, berkas kasusnya ini seperti yang disampaikan oleh Ibtu Didik Rianto, Kanit Pitsus Satreskrim Polres Tulung Agung,
Berkasnya memang sempat dikembalikan ya, masih P19, artinya masih ada yang harus diperbaiki oleh pihak penyidik dari kejaksaan. Sebelumnya sudah diserahkan ke kejaksaan, tapi kemudian P19 atau masih ada perbaikan-perbaikan, sehingga itu harus diperbaiki oleh penyidik dari kepolisian. Dan versinya dari Ibtu Didik itu sudah dikembalikan lagi, sudah diserahkan lagi berkas perbaikannya itu ke kejaksaan. Dan sekarang ini menunggu adanya P21 atau berkas dinyatakan sudah lengkap dan bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Itu menurutnya itu Didik Rianto. Sementara itu kawan, versinya dari kejaksaan, kasus ini atau berkas penyidikan kasus, berkas perbaikan penyidikan kasus ini belum sama sekali diterima oleh pihak jaksa. Ya, sampai dengan hari ini belum ada berkas masuk, berkas perbaikan dari kasus ini ya. Dan sebenarnya dari jaksa sendiri memberikan waktu 1 bulan bagi penyidik. Ketika berkas ini di P19 diberikan waktu 1 bulan. Kalau di waktu 1 bulan itu penyidik di kepolisian tidak mampu melengkapi berkasnya, itu artinya kasusnya ini tidak bisa lanjut ya, atau pihak penyidik artinya tidak bisa membuktikan dugaan pelanggaran itu dari protokol kesehatan yang terjadi di Waterpark Singapura. Jadi kasusnya masih berkutat pada ranah penyidikan ini kawan, dan juga belum ada progres yang signifikan ya dari pihak kepolisian yang mengklaim itu sudah diajukan atau diserahkan berkas perbaikannya ke kejaksaan, maupun juga dari kejaksaan sendiri menganggap ataupun juga merasa tidak menerima, belum menerima berkas perbaikan, padahal P19 sudah dikeluarkan pada sekitar bulan Februari ya, atau tidak jauh-jauh dari waktu kejadian, dan sampai dengan sekarang ini berkas perbaikan belum juga diterima oleh pihak Kejaksaan Negeri Tulung Agung. Sebelumnya kawan, kejadian ataupun juga digelarnya pesta ulang tahun ya oleh pemilik waterpark, anak dari pemilik waterpark ini kemudian viral, dan itu viralnya setelah ada salah satu dari yang ikut dalam pesta ulang tahun itu mengupload di Instagram, kemudian di screenshot dan akhirnya dilakukan penyelidikan sampai akhirnya sekarang Haryanto, Kepala Desa Karangsari yang juga owner dari Waterpark Singapura, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, dan juga ada ancaman 1 tahun penjara ya untuk tersangka ini, dan juga denda 100 juta rupiah. 96.8 Perkasa FM, this is your radio. Perkasa FM, this is your radio. Nyalakan energi maju.